menjadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Sekali lagi firman jadi manusia. Firman jadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus adalah juru sehari-hari. Engkaulah pintu itu Tuhan, supaya langkah-langkah kami, supaya hidup kami dalam keberuntungan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, sebentar kami akan renungkan firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami diberi kemampuan oleh Tuhan. Roh Kudus menguatkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Salam. Salam. Ya. Pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema beruntung, untung, dan keberuntungan. Saudara, ayat ini, kata-kata ini kalau dalam bahasa Indonesia itu sama, ya. Untung itu nggak rugi, ya. Untung itu ya ada laba. Untung itu ya mendapatkan seperti yang kita harapkan.
saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Namun di dalam Alkitab kata ini ternyata beda. Ya, kata ini beda. Seringkali kita ngomong masalah beruntung. Semoga engkau beruntung, engkau beruntung. Ketika saya gali dalam Alkitab, beda ini saudara. Ya, bahasa Indonesianya sama, untung. Kalau di dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, saya mencatat ini. Suatu kata untung itu suatu keadaan yang telah digariskan. Ya, telah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa bagi perjalanan hidup seseorang. Atau boleh dikatakan laba yang diperoleh dalam berdagang dan sebagainya. Itu untung. Untung itu seperti itu. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya, di dalam Alkitab, kita akan membaca di dalam Yehezkiel 22 ayat 27. Firman Tuhan katakan apa? Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri. Dari kata betsah, ya, kata betsah ini tamak, ya kan, artinya untung. Tapi kalau dalam bahasa aslinya tamak, keuntungan yang didapatkan dengan cara tidak adil, itu bicara untung, saudara. Ya, nah ini juga, saudara, berbicara mengenai godaan para pemimpin. Katakan pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala menerkam yang membinasakan kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang, ya. Untuk apa? Menguntungkan diri sendiri. Jadi untung di sini Betsah ini bicara soal godaan para pemimpin, ya. Jadi kalau pikiran kita hanya mengatakan untung-untung, pikiran kita ini hanya mengejar untung, ya, khususnya para pemimpin, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan menjadi tamak. Bukan hanya pemimpin. Kalau kita sebagai orang-orang percaya yang kita kejar, yang kita pikirkan, yang kita harapkan hanya untung. Layanan supaya untung, ibadah supaya untung, ya. Apapun yang kita kerjakan, ketika pikiran kita hanya untung. Nah, saudara, ini akan mengarah kepada yang namanya ketamakan. Dampak dari hal ini, saudara, ini pendengaran kita ini jadi tumpul. Karena kalau kita ini yang kita kejar hanyalah untung, ya, yang kita kejar itu, maka berdampak, ya. Ini pendengaran kita tumpul. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kuucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar hal-hal yang haram. Jadi kalau yang ada di sini itu untung, pikiran kita, ya, apapun itu untung, menghasilkan sesuatu yang untung. Kalau kita simpulkan, saudara, Betsah ini bicara soal pribadi, keegoisan, ya. Segala sesuatu yang menyenangkan egonya, segala sesuatu yang kembali menguntungkan dirinya, segala sesuatu yang menguntungkan pribadinya, ini disikapi, ya. Walaupun itu firman Tuhan, kalau yang disampaikan itu tidak mendukung dirinya, maka apa terjadi, saudara? Ya.
hanya sekedar ucapan, hanya sekedar kata-kata. Kemarin barusan pater persekutuan alam terbuka. Ya, senang gitu ya. Ketemu teman lama 28 tahun. Ya. Teman sama-sama menderita di tempat kami dididik. Tapi ada satu hal yang menyedihkan sebenarnya. Ya. Sebenarnya dia itu tidak mau untuk khotbah. Kenapa? Karena ada pergumulan pribadi, pergumulan keluarganya. Saudara tahu, suaminya itu orang yang paham Alkitab. Ya. Ngomongnya cinta, ngomongnya kasih. Tapi apa? Hidupnya luar biasa kurang ajar. Ya, jadi sejak 2018-19 dia itu sudah berpisah dengan suami. Ya. Kenapa? Suaminya itu kayak Nick Tyson, diudik-udik tinju, cilik ngurus darah dijejeki bolak-balik. Oh, bersyukur ya ibu-ibu itu gak punya suami seperti itu. Ya. Tahu bu, oh saya terus, nah iya, saya cuma ngajak ya bersyukur. Siapa yang sini suaminya sama jejek begitu? Gak tahu dibayar nih, dijejek, dikaploki, dipisui. Notabene orang yang seperti itu kenal Alkitab. Tahu Alkitab, pernah belajar di sekolah Alkitab, tapi hidupnya telantar. Kenapa? Ya, yang dikejar adalah apa yang mengenakan gitu. Apa yang untuk dirinya itu enak, untuk dirinya saja, dirinya saja. Sampai kecantol dengan seorang perempuan yang non kita. Ya. Demi apa? Kepuasan. Dalam arti apa? Saudara, kepuasan sesaat. Ya. Dia nek umur 48 delok ayo jenis yang usianya selikur. Sopo sih gak seneng? Wah, ya jelas. Ya. Lawang biyen niku ya untungnya dia sih menit-menit. Kenapa? Arek cilik. Nek wong sing biyen iku menit-menit masuk bareng wis anak lu terus menok-menok, ya kan? Iya mari ngono, di kantor, di jalan ada sing lebih menik-menik. Apa ya kak? Meripatnya? Menok-menok. Ya saudara, iya, saya bilang, sudah saya tuh gak mau mas, karena saya belum menikmati kasih itu. Saya belum mengalami kasih itu sampai anak saya 3. Jadi 3 anak itu saudara, si sekolah kan, yang pertama kuliah, lulus, yang kedua kuliah, belum lulus, yang ketiga masih kerja. Suaminya orang yang hanya mengejar sesuatu yang ya memuaskan dirinya sendiri. Itu biasa. Ya, cuma pokoknya aku seneng. Ya, gak ingat Tuhan, gak ingat orang lain. Loh, ini orang ini bukan hanya mendengar firman Tuhan, melontok Alkitab. Ya. Saya sih enggak melemahkan yang mungkin ada yang punya pacar sekolah teologi ya, enggak melemahkan begitu. Ya. Tapi kan itu di Pasuruan. Dan di Surabaya, dan di Mojokerto itu di Pasuruan. Ya, buktinya Bu Es itu ya pacarnya orang teologi ya, sampai jadi suami. Tahu kan Bu Es itu nggak apa-apa. Kemarin dia kaget lihat saya waktu nunggu kami di asal itu lihat saya. Tuh
Sampe godingo dipangan opo? Awaran. Aku lho bendino diparani apa dipakane bakso iku yo tawon. Tawon gas tawon gak enak. Lho piye iki lho kok kaget aku. Tak kira polisi. Aku minggir. Ini ditilang. Lho gak kira lho masih. Ya. Jadi penderitaan saudara itu seorang menderita gitu. Ya, menderita. Hidupnya enak, pegawai negeri, saudara. Ya, gajinya tinggi, ya bukan gajinya tinggi, ya, gajinya pasti lah. Kalau sampai, ya istilahnya PHK itu nggak kepikiran PHK. Orang teologi ya, orang tahu Alkitab, tapi jenenge nyaduk, jejak. Lho ya nek wong gawat desa apa, gak apa-apa lah. Ya kan. Ada sing lanang nguaplok uang. Ayo. Sorry sih. Lah cuwilik ngene. Saudara, orang kalau ngejar untung hanya ngejar besa. Ini nggak tahu diri, nggak tahu orang lain, nggak mau membahagiakan orang lain. Pokoknya aku. Ini nggak anak, nggak orang tua, nggak suami, nggak istri. Kalau masih pikirannya besa, nggak tahu perasaan, ya, nggak tahu perasaan. Orang besa itu nggak tahu perasaan, betul. Oh pada dikaplok gak loh. Kami mikir segitu. Pokoknya apa? Aku puas. Hati-hati. Ya. Makanya Alkitab itu luar biasa, Alkitab saudara itu. Untung, beruntung, keuntungan beda. Jadi kalau selama ini pikiran kita untung, besa terus, waduh, nggak sama sekali nggak kepikiran bagaimana orang bisa menyenangkan orang. Yang diingat adalah untuk dirinya sendiri. Padahal kalau orang itu ingat orang, berkatnya luar biasa. Oh iya, ya, iya. Saya ditamoni itu yang pernah bertamu ke siapa Canggih, bertamu ke siapa Watim, nanti juga bertamu ke Bukasti dulu. Ya, saya nggak punya duit, tapi ya kasihan. Ya, secara manusia, saya mau memuaskan hati saya disakiti, tapi Tuhan jangan. Mana Tuhan ngomong apa? Karena duitmu, ya bisa saya ketemu karena 100. Tapi apa Tuhan itu membuat saya rugi? Enggak. Ketika saya nggak berpikir untuk diri saya sendiri, saya bisa belajar memberi yang terbaik, bisa mentaati. Orang-orang yang mental besar tadi, tamak, sama sekali nggak kepikiran anak-anak, nggak kepikiran orang tuanya. Ya, kemarin teman saya kan cerita. Adiknya itu suaminya pendeta. Ya, apa bikin status makan di McDonald, pegang apa itu pokoknya ngerti tangan. Pokoknya aku kira lagi masak nopo esiko teringo nopo ya, ambek bakar terong seneng. Apa itu? Hamburger. Posting gitu. Nikmatnya berkat Tuhan hari ini. Tapi boe ya di rumah atau dikirim duit ditegur adiknya, ditegur kakaknya. Kakak gak ngerti pergumulan saya. Lo kok yang duit pergumulan kok jadi status ngono. Wong tuane mau coba. Lo iya. Gak penting. Ya itu orang-orang peksa sekalipun istrinya pendeta. Apa sih saudara jabatan hari ini? Jangan terkecoh dengan jubah, dengan apa. Yang bisa kita lihat itu adalah buah. Orang yang hidup dalam
kebenaran yang berbicara dengan jujur menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana perubahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran pasti menolak betsah, bukan besan, betsah, ya. Menolak hal-hal yang bersifat tamak, ya, cuma menyenangkan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, ya, menutup telinga, ya, dari penderitaan orang. Nah, ini untung. Oh, sabar. Nah, ini juga untung, sabar. Lu pinter, ngomong PKS itu ya. Ngerti. Saya tak pasang ini mana? Kau no, agak-agak. Ini apa untung? Tapi bukan untung. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya. Hanya orang-orang yang paham akan kebenaran. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ini yang pasti bisa menghindari betsah, menghindari kepentingan diri sendiri. Tapi orang-orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, siapapun itu, ya, itu betsah. Pokoknya aku warak gak penting duluku. Pokoknya aku warak gak penting wong tuaku. Pokoknya aku seneng gak penting keluargaku. Oh iya, gak penting, ya. Gak penting. Pokoknya aku bisa memuaskan diri sendiri. Saudara, kepuasan itu mahal harganya, lebih daripada uang. Orang bisa mengeluarkan uang demi kesenangan, ya, demi memuaskan hawa nafsu, demi memuaskan hawa nafsu. Pagi ini saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan saudara kejar untung, jangan hanya berpikir untung, tapi marilah kita belajar memahami Tuhan di dalam hidup kita, memahami perintah Tuhan di dalam hidup kita. Dengan demikian apa? Kita bisa membangun kekeluargaan dengan baik. Kenapa? Gak ada egoisme, egoistis gak ada. Ya. Semua kita kerjakan untuk kemuliaan Allah. Ya, saya itu bersyukur kalau Bu itu gak pernah hitung-hitungan. Apa duit enggak? Ini duit sama sampai negara sampai enggak. Dia tahu. Ya. Kalau saya punya uang, itu ya, siapa yang saya pikirkan? Ya, untuk apa uang itu? Kalau untuk diri saya sendiri tak makan, tapi kalau tidak, tak pakai untuk sesuatu yang demi menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu untung. Tapi beruntung, ini beda lagi. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Apa itu beruntung? Beruntung itu sakal. Yang apa sakal itu? Memahami dan mengerti supaya bertindak hati-hati. Apa yang dipahami, saudara? Yang dipahami adalah ini: ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, peraturan dan ketentuannya, kehendaknya. Itu yang dipahami orang-orang yang hidupnya mau beruntung. Kalau hidupnya mau beruntung, pasti memahami ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, peraturan dan ketetapan. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Orang-orang yang beruntung, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, sakal ini adalah juga orang-orang yang memiliki akal budi. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara.
Ya, kita tahu bagaimana latar belakang kitab Amos. Ya, Amos, nabi dan Tekoa, untuk mengingatkan para petinggi-petinggi kerajaan supaya bertobat. Dan orang-orang yang bertobat, saudara, akan berdiam diri. Ya, akan berdiam diri. Dalam arti apa? Ya itu tadi, belajar mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, memahami peraturan dan ketenangan. Beruntung. Jadi kalau hidup kita ingin beruntung, Bapak Ibu, kita harus hidup seperti yang Tuhan mau. Ojo guys, sakarepe dhewe. Kalau ingin kita ini beruntung, hidup kita ini harus hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Paham, kata sakal, memahami dan mengerti supaya bertindak hati-hati. Ini loh yang dimaksud, ya. Ini penting. Hidup ini nggak perlu jangan ngawur, bertindak hati-hati. Ya. Memahami dan mengerti supaya bisa bertindak hati-hati. Kalau hidup kita cuma menuruti ini keinginan, kesenangan, yaitu tadi dapatnya betsa, untung. Ya. Dapatnya apa? Itu untung dalam arti betsa tadi. Ya. Itu menjadi orang-orang yang tamat, orang-orang yang buta mata hatinya, buta ya hati nuraninya. Tapi kalau kita menjadi orang yang beruntung, sakal ini adalah orang-orang yang mata hatinya itu terang, pikirannya itu bening, ya, jalannya itu selalu apa? Lurus. Ya. Orang yang memahami dan mengerti, ini tindakannya tuh hati-hati, nggak ngawur. Ngomong sama Tuhan itu nggak ngawur, ya. Nasab, saya mau melayani hari ini sampai hari ini. Sekalipun hari ini ada job, saya tetap melayani. Wah, itu begitu. Oh iya, ini ya. Harus gitu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Jumat melok. Janji. Aku harus dengar. Jumat Minggu. Enak. Pas Jumat udah mulai oleh sampai lali apa tronone BWKP. Repot di sana itu aku temen gitu. Yo kudu sana bapak apa? Bapak gantungnya terus ya. Lah kemana teman saya bilang, iku anak sama ini gak enak ya. Lo itu aja sana teo sama kepisan uang. Lah coba umpamanya ini ada dia. Terus mari ngono kancane dia ngomong, "Yang anak, iku anakmu ya." Mosok berarti dia orang dia siapa anakmu? Ya ampun, iya sayang. Aja bocor kan, ayo coba. Kami mulai tuh yo, gak soalnya kan. Ayo coba kita. Ini masalah sama kau anak angkatku, ikut pacar ini. Saya cuma gitar itu anak, cuma gitar anakku. Iku anak sampean. Ayo coba. Ora percaya gak apa-apa tak kalau boki aku. Amin. Ngono-ngono gak apa ya? Ini tak ajak belajar memahami kehendak Tuhan supaya beruntung. Untuk gak ngantuk ngono. Lho, padahal yo kecuali sing ngomong ku gajian. Sing ngomong ya ora gajian. Urip yo ngene tak jelas. Iya toh? Cuculan jere. Iya, ayo cuci. Diberkati. Kono sing mumet ae. Nuntun anake dol-dolenan kok iki.
Baik teko mburi delok putuku njaluk ya ampun. Tukang yo loro. Ampun jajanmu. Ulang sambil merenungkan kata-kata. Itu anakmu, Mas. Tanda-tanya besar itu, Pak. Itu apa gambarnya tuh, Mas? Dia lewatmu. Wah, ini kok Korea banyak ampun, pelanti. Anakmu ya. Iya, apa ya? Anakmu. Coba dia nyamuk kali. Masih kocok di gua. Oh, kamu kurang ajar tuh. Itu anakku, apa ono takut dulu. Ya ampun, ya ini kok ya anak, ya kan anak sih cara. Iya. Aduh, ya. Kok melok dulu. Paten. Kamu lo paten, kamu kok semua musik. Ono Andreas, ono Mas Eko. Masih main musik kalau nggak sabuke lu nukul. Anak zaman now itu Apa nih no? Itu zaman no, zaman no. Saya sampai, saya ngomong sama boy, bombok. Boleh kata lo. Nah, yo aku mau tak ceritaan tak kau nih. Lo karuan ngomong ini saudara. Yo pang ngomong sama kak tukono kelono. Lo tak tukono lo. Tukono. Kape tak tukono. Kaki dulu nanti kata ubah lah kan ini kan terus aku bingung baik nih. terus ngene iki terus berdoa Tuhan berikan aku jodoh yang baru tahu apa anda Tuhan penampilanmu koyo ngono kata aku gitu. Makanya orang itu ya kalau memahami mengerti ada tindakan hati-hati, tindakan yang bijak, ya tindakan yang bijak, tindakan yang benar. Nah ini akan menghasilkan beruntung. Ojo mikir untung. Ketika saudara memikir untung itu arahnya ke diri sendiri. Cuma nyeneng awake, cuma pokoknya aku kudu ngene, pokoknya. Gak ngerti wong tuane, gak ngerti bojone, gak ngerti pokoknya. PKS gimana? Puji Tuhan. Ini, ya. Jadi beruntung itu ada sesuatu yang kita lakukan. Beruntung itu ada unsur ketaatan. Beruntung itu ada pemahaman firman Tuhan, pemahaman ketetapan Tuhan, pemahaman kehendak Tuhan. Beruntung. Beda dengan keberuntungan. Ya. Amos 9 ayat 4. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan. Apa keberuntungan itu? Top. Top itu artinya top, ya, artinya menyenangkan atau sesuatu kebaikan. Jadi kalau bicara keberuntungan ini, ya, bukan bicara duit. Tuhan berkati aku dengan keberuntungan. Ya. Terus mereka di duit, kamu ada duit. Aku doa jalur keberuntungan. Kok ono masalah. Padahal ingat lali Roma 28:8. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Inilah keberuntungan. Ya. Masalah itu keberuntungan. Oh, jangan masalah tahu kita ini. Terus saya ini apa Ustaz? Jadi nana jemaat susah menjadi kartu cerita lah ya. Aku soalnya nggak jemaat itu nelan aku buat kata-kata. Nah, kok pede nih dari sebenarnya? Lewat kok tak anggap wah ya kafe. Lo iya. Oh coba urip Pak. Esther lo tak anggap aja bikin ada. Sik jemaatku saudara. Tak anggap ayu. Tapi nak main ono artis yang gak enak nang gereja. Kamu yang apa? Kamu mesti. Ya. Nah ini. Ya. Mari kita pahami akan hal ini. Jadi kalau kita mau hidup dalam keberuntungan, ini bukan materi bicara. Tapi keberuntungan itu Anda diperkenan Tuhan. Itu keberuntungan, ya. Kenapa saya katakan keberuntungan? Anda nggak punya duit, tapi Tuhanmu sayang sama saudara. Duit itu kenapa itu likur?
Kalian faktor 12. Iya. 12. Gitu. Wis ngono, delok ana sing turu lho omahku. Mau ngono. Ono Pak. Lho, delok keluarga ngene gak duwe-duwe. Bayangkan, meneh budal lho. Lho ngaku duwe link kok. Lho iya, doa. Tuhan, hambamu mau duit, berkati. Ya. Besok saya jalan, masuk pendetokannya ke duit. Kan kayak enak. Kudunya terduit pendeta. Kudu, pemimpin itu harus punya duit, bukan untuk dirinya sendiri. Lo dilarang kesana Gusti Allah, saudara. Iya. Ono sing WA, jelas bisa. Lah kok bingung. Iki Pak Koy. Pak Koy itu apa? Aku yang masuk ngerti Pak Koy karena pengen lho cerita. Ini aku mau begini, aku gini. Oh iya, ya apa gini, tak doa enggak. Cerita Pak Koy, udah aku ngomong Pak Setel bilang, Pak Koy iki yo sapa lah. Perasaan gono sukoyo suku apik koyo rezeki. Berarti rezeki ini apik. Tak imani dhewe. Hari ini dalam nama Yesus rezeki ku apik gara-gara namanya sukoyo. Loh, kalau itu nek tak pindah tekan. Pak Koy ngarep Pak. Loh, saya bingung. Ini gitu ya, ini kisah dengan lucu jemaat ini lucu ini. Karena kalau PKS kau ini, oh saya kenal Pak Sukoyo, tadi angel serius. Kalau ya dia wes kalau ya, mari we ada tak ketemu Sukoyo, Supapi, Koyo rezeki, dan rezeki dalam nama Yesus. Hari ini dapat rezeki api. Delala saudara, orang rezeki api. Sama. Anu lah kasih kok putu-putu lenan. Ayo kamu lo kasih. Atau guyu ya. Wah, anjing jelaskan. Iki ngomong. Aku ini gak berdoa di sini loh. Gak bisa. Kalau PKS itu kau nggak tahu. Ada lagi orang kalau PKS. Lo teman coba. Pater yang pijat-pijatan oleh bojone. Mari ngono sing sitok kelambi abang, sing itu kelambi abang kira waktu melaku ngene. Gak bisa. Gak ngerti mbok melaku iki disuruh gak ngerti, tapi gerakut ngene. Anak itu tak capture tak anu ini. Sing pijat-pijat tak tulis ngene. Terima kasih ya Pi. Itu kepengen jalan disuruh. Terima kasih ya Pi. Kamu mengasihi aku. Sing ngomong sing bojone ngomong ngene. Mosok kalah Beb. Kita balas sampai sing duwe. Sing duwe foto. Oh my god. Ah, ngono. Lah pesel aku stres. Ya nih ya, atau stres. Sakit aja. Tapi emang kadang-kadang ini sudah. Kalau lemu itu bukan karena nggak ada masalah, ada masalah. Tapi yang kelebihan itu lemu. Karena itu kelebihannya lemu tonggol sama curiga. Ya, budal sama curiga gitu yo. Sampai kemarin ini kalau budal banyak kediri, lapo melaku duit pakai. Haleluya. Pengen BKS kakek pencucu, awas, sama cucu kita cucu ngomong, BKI, gak, doa. Jadi keberuntungan di sini artinya kebaikan. Keberuntungan di sini ketika saudara diuji, dibentuk supaya ibu mengasihi Tuhan, iku beruntung. Ngerti kehendak Tuhan, iku beruntung. Itu. Ketika Anda tidak menemukan alasan saat saudara susah, cirinya iman nggak baik-baik. Makanya senang aku. Nah, akhirnya saudara, hidup yang menyenangkan itu adalah hidup yang mengalami kebaikan Tuhan. Hidup yang demikian harus hidup dengan cara Tuhan.
yaitu memahami dan mengerti maksud Tuhan dalam setiap kehidupan. Inilah artinya hidupmu hidup dalam kehidupan. Ketika hanya berpikir untung, tamak, egois, gak ngerti orang lain. Ketika Anda berpikir untuk beruntung, berarti saudara betul-betul belajar betul memahami firman Tuhan. Ketika Anda mau hidup dalam keberuntungan, itu bukan hanya bicara duit keberuntungan. Ketika itu dibentuk, dibuat mengerti akan firman Tuhan, dibuat mengerti akan kehendak Tuhan. Senyummu tidak ditentukan dompetmu, senyummu tidak ditentukan ekspektasimu, tapi tetap senyummu ditentukan Tuhanmu yang hidup di dalam Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami siap hidup dalam keberuntungan. Sekalipun kami tidak memiliki apa-apa, tapi karena keberuntungan itu adalah kebaikan. Keberuntungan itu adalah kebaikan Tuhan. Keberuntungan itu kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami semua. Engkau senantiasa menolong kami semua. Ampuni kami Bapa, kalau kami hanya bisa mengejar untung, berpikir untung, dampaknya adalah kami mengorbankan orang lain. Kami tidak mengerti orang lain. Kami tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak mau bertindak untuk memberkati orang lain. Biarlah kami memahami akan Engkau, mengerti akan rencanamu, mengerti akan janjimu, mengerti akan perintah, dan takut akan Engkau. Disitulah kami menjadi orang-orang yang beruntung ketika posisi kami menyenangkan. Kami tahu keberuntungan bukan hanya duit, tapi keberuntungan adalah kebaikan. Tuhan membuat kami lebih baik, lebih menyenangkan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih lagi berkenan di hadapan. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami. Pujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Amin.